kita nggak bisa ngukur ini julukan buruk, tapi ukurannya pakai standar orang yang nggak dipanggil. Nah kalau emang orang itu ridho ya sudah, nggak ada masalah. Kecuali dengan panggilan yang udah jelas-jelas. Firaun, jelas, itu jelas. Korun, jelas, dia bilang. Berarti boleh apa Ustaz? Pembantunya Firaun juga nggak boleh. Jelas nggak boleh. Dalam pertemanan nggak ada istilah mulia. Ini keakraban. Jadi kalau saya bilang misalkan Andi kulitnya matang banget, itu bahasa pengen bilang Andi kok manis banget. Gitu loh. Tapi kan kalau bilang Andi manis banget kan fitnah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di ASTJ. Lu yang nanya, Kita yang bingung. Ustaz yang jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Kabar baik alhamdulillah. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah juga tidak kita langsung peka gitu. Nanya kabar biasanya kan Ustaz nanya kabar kita gitu. Oh iya. Karena habis jalan-jalan kan. Iya dong. Seru dong. Masih gosong masih Ustaz. Udah bule banget. Boleh gitu. Yang bingung Andi Kodeng, woy. Kenapa Ustaz? Makin mateng. Ini sudah maksimal ini bulannya. Oke, guys, kita lanjut lagi nih. Dari pertanyaan teman-teman, kita pilih lagi. Asli dipilih. Tapi katanya Bang Andi ada pertanyaan. Ada banyak yang masuk dalam Instagram dan juga grup-grup teman-teman Ustaz. Siap. Jadi begitulah. Mungkin sebelum ke pertanyaan, semoga yang di rumah ini tetap setia nonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share untuk dapat rolling dapat pahala jariah. Masya Allah. Mungkin dari mengeser bisa mendapatkan kebaikan berkah dari kita Ustaz. Dari Allah. Sudah mulai ngawur. Terlalu lama liburan, jadi selanjutnya nih harus disusun lagi nih. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya mudah-mudahan teman-teman di rumah sehat semua walafiat. Semoga teman-teman Amin. ini bisa menjadi tuntunan buat teman-teman dan terutama buat kita berdua sih sebenarnya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Kita tutup aja langsung ya. Ini udah berapa menit ini? Gini Ustaz, oke langsung Siap. pertanyaan Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaan apa ya? Kumpulan geng kemarin Ustaz. Asik. Jadi kita Kumpulan ini geng. ada sekitar berlima atau berenam orang gitu kan. Siapa aja sih? Ada si Fulan, Lanfu. Iya. Udah lanjut. Jadi di dalam 6 orang itu Ustaz, dalam geng kita ada satu yang selalu kena bully Ustaz. Siap. Gitu kan? Dan kita teringat nih sama apa ya? Maksudnya yang kayak hadis atau apa itu ini kurang paham. Yang dia bilang yang bunyinya tuh jika orang terzolimin itu doanya bakal dikabulin sama Allah. Mustajab. Mustajab doanya orang terzolimin. Jadi kita sengaja bully dia, kita zolimin dia setelah kita zolimin, kita minta doa yang baik buat kita. Oke. Itu gimana itu Ustaz? Biar hajatnya terpenuhi. Lain dong. Oh, nggak mungkin sih ya. Nggak mungkin. Masa Iya. Yang ngebully sih mungkin ya. Gitu Ustaz, silakan Ustaz. Bismillah. Jadi ini menarik ya kan, hadisnya kan salah satu dakwah mustajab, 3 doa yang dalam keadaan mustajab. Satu diantaranya adalah al-madlum, yang terzolimi. Gimana Ustaz? Gimana kalau kita setting, kita bully dia, kita zolimin, habis itu dia berdoa kepada Allah, kita numpang nitip doa kita. Inilah ASTJ. Bukan cuma sekadar bingung, tapi bikin kita emosi. Ini sama kayak kemarin ya, masih ingat ya kita ASTJ awal-awal. Gimana nih Ustaz? Kalau kemudian dia tenggelam mati syahid, kita tolongin dia nggak mati syahid nih. Jadi ini menarik. Satu ya, pertama kita harus pahami dulu ya, Lutfi Andi, bahwa kalau dalam pertemanan ada hal-hal yang kemudian harus kita jaga. Apa yang kita jaga itu adalah saling ridho, antarodin. Jadi apapun yang disampaikan oleh teman itu adalah bahasa cinta.
Jadi jangan dianggap itu adalah kalimat bulian. Tapi itu bahasa sayangnya kita, sehingga kemudian rese lo, iseng banget. Lah ini kalimat-kalimat yang kemudian biasa kita ucapkan untuk mempererat gitu. Sehingga kalau kemudian kita ridho sama ridho, maka jatuhnya nggak cacian nggak makian. Cacian makian itu kalau kemudian ada di antara mereka yang tidak ridho. Kalau sama-sama ridho, ini keakraban. Ada yang nggak butuh keridhoan tapi baik, bukan cacian tapi cucian. Emang harus lo cuci, nggak bisa kayak ini. Nah, makanya hal yang menarik adalah kita dalam orang-orang yang kemudian dalam keadaan tersebut tidak bisa kita katakan dia sebagai orang yang terzolimi, karena dia sahabat kita, kawan kita. Makna terzolimi bukan yang kemudian tersetting dalam keadaan tersebut. Jadi betul nggak Ustadz kalau orang terzolimi doanya mustajab? Benar. Tapi betul nggak terzolimi dalam keadaan temenan kita, lalu kemudian kita ada setting, terus malaikat nungguin settingan? Iya, saya nggak tahu ceritanya. Jadi ini yang kemudian kita harus catat, makanya penting. Nah, Lutfi sama Andi kalau sama-sama kemudian ingat tuh. Jadi dalam pertemanan nggak ada istilah mulia, ini keakraban. Jadi kalau saya bilang misalkan Andi kulitnya matang banget, itu bahasa pengen bilang Andi kok manis banget. Gitu loh. Tapi kan kalau bilang Andi manis banget kan fitnah. Astagfirullah. Gitu kan. Jadi kalau kita pengen bilang dia kalau tinggi banget, langsing banget, segala macam, itu kan kalimat yang bilang, lu nggak doyan makan. Ya gitu-gitu loh, itu bahasa cinta kita loh gitu. Jadi bahasa kiasan-kiasan. Jangan dianggap gimana, Pi? Kalau misalnya kita misal sama Bang Andi, niatnya sih bercanda, ketahuan kita temenan, emang pengen niatnya akrab, tapi ternyata itu malah bikin Bang Andi sakit hati ternyata. Nah itu malah ini yang harus kita persiapkan. Kalau kita mau hidup dalam lingkungan pertemanan, circle-nya kita harus ingetin berulang-ulang, bro, bro. Karena emang temennya namanya Bro. Jadi kita harus sampaikan, ini kita pertemanan kita, lalu kemudian ya sama-sama asik ya, sama-sama semua. Gak boleh baperan, kita harus ulang-ulang nih, gak boleh baperan ya. Makanya nanti kita seperti biasa, setiap kali kita ketemu, kita kan udah biasa tuh ucapin assalamualaikum, berpisah pun assalamualaikum. Jadi salam itu bukan sekedar cuma salam aja sih. Salam tuh artinya keselamatan buat saya sama ente. Kalau selama tadi kita berkumpul ada yang kurang salah, salam ya, artinya minta maaf ya. Begitu, jadi anti baper. Nah harus dipersiapkan. Dan lagi juga kita menjadi teman yang gak baperan dong. Iya sih. Kalau kemudian jadi teman sebab baperan, repot kita. Tiba-tiba saya bilang, Andi warna kulitnya matang, besok Andi kemana? Udah nggak datang sama. Singgung gara-gara dibilang sawo matang, ya Allah. Terus kita mau bilang sawo busuk, lebih parah lagi kan? Lebih jujur dong. Lebih jujur lagi. Masih mending sawo matang ya. Jadi emang penting banget buat kemudian kita ngingetin itu. Makanya ini gaya di ASTJ ngebawa kita untuk menyampaikan ke teman-teman yang pengen ngeliat, kemudian pengen belajar, tapi dalam keadaan santai. Makanya alhamdulillah ada Lutfi, ada Andi yang menjadi ikon ketersantaian. Apa coba ini? Orang mau ikon, idol di ketersantaian. Masih mikir nih. Jadi bawanya simple. Pokoknya mah baper tuh ya tunjuk diri sendiri, Ustaz. Betul. Sama kayak panggilan, Vi. Gimana, Ustaz? Kayak kita panggilan kan, kita dilarang memanggil dengan seburuk-buruk. Lah buruk itu kan kita relatif dong. Ya kalau buat kita kemudian itu menjadi sesuatu yang biasa, ya kita nggak bisa anggap itu sebagai buruk. Contohnya misalkan kita panggil orang dengan panggilan jangkung, buat dia itu kalimat akrab. Terus itu bukan satu hinaan, bisa jadi bukan ini kalimat hinaan, tapi ketersempitan hati kita. Elunya aja yang sultan, buktinya orang yang dipanggil biasa aja. Dan kita udah tahu, kita kalau di kampung ada kita bilang Pak Haji pendek, Haji jangkung, ada tuh, ya kan? Haji Jawa, Haji ini, nggak tersinggung mereka kan? Akrab, santai, udah kenal. Nah, makanya kita nggak bisa ngukur ini julukan buruk, tapi ukurannya pakai standar orang yang nggak dipanggil. Nah, kalau emang orang itu ridho ya sudah. Tidak ada masalah, kecuali dengan panggilan yang udah jelas-jelas. Firaun, jelas, itu jelas. Korun, jelas, dia bilang.
Berarti boleh apa Ustaz? Pembantunya Firaun juga nggak boleh. Jelas nggak boleh. Sama aja. Kalau misalnya kata dia terima ya yang salah yang terima Ustaz. Ya kalau misalnya kemudian kita sampaikan, pasti kalau dia nggak terima dia kan bilang kan, gue jangan panggil ini, panggil yang lain. Oh yaudah kita udah paham. Artinya nggak akan menjadi keterusan. Tapi kalau sudah terus dalam waktu yang sekian lama, pasti orang itu juga sudah nyaman, sudah enjoy gitu. Dan kita harus merasa bahwa inilah hal-hal bahasa-bahasa kiasan sebagai bentuk keakraban. Kayak biasa kita manggil bro, bray, coy, sob. Itu kan hal-hal yang apa dia bilang? Biar kemudian kita menjadi hal-hal yang akrab. Kan nggak bisa kemudian kita panggil mulu. Kita kan misalkan kita panggil nama panjangnya Lutfi, Muhammad Lutfi Aziz. Kan ribet banget kan? Andi Fathullah kama qala. Kok jadi bagus ya? Kita kan ribet, maka kita panggil dengan panggilan-panggilan kiasan untuk memperakrab. Ya, berarti ini nggak bisa minta doa. Kita tidak termasuk zolim kan? Yang begini tidak termasuk zolim. Keras ya. Atau memang zolim itu ada bagian-bagiannya? Pengecualian buat kalian. Ya mungkin itu jawaban dari Ustaz. Lebih ke kiasan dan keakraban kita. Mungkin pesan buat teman-teman atau circle-circle di luar yang sudah nyaksian ini, satu pesan sih dari Andi. Masya Allah. Kita yang lain keluar aja, Sob. Satu pesan dari Andi. Kalau memang berani keluar dan mencari teman, jangan suka baper. Oh, Masya Allah. Apalagi sama Ahwat. Ada akhwatnya guys, ada akhwatnya. Allah. Dari hati ya. Mungkin ada lagi bersama Mas Lutfi. Udah cukup. Udah cukup. Kali ini ya. Entah cukup atau memang dia nggak tahu. Enggak. Terima kasih Ustaz sudah mau menjawab. Siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman saya yang di luar sana. Ketawa. Mungkin itu aja. Oke, ketemu lagi di episode berikutnya di ASTJ. Lo yang nanya, kita yang bingung. Ustaz yang jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.